Halo kawan Angkutpedia, kali ini kita bakal bahas soal pesawat-pesawat komersial yang diubah jadi pesawat militer. Beberapa pesawat komersial yang sukses secara bisnis kemudian dibuat versi militernya untuk beragam kebutuhan. Mulai dari membawa pasukan, isi bahan bakar di udara, sampai dipakai buat misi pengeboman. Wow! Pesawat komersial apa saja yang sukses berlaga jadi pesawat sipil? Sebelum lanjut, like, komen, dan share dulu video ini. Jangan lupa subscribe juga ya buat yang belum subscribe. Kenapa sih pabrikan membuat pesawat komersial jadi pesawat militer? Kemungkinan ada dua. Pertama, sejak awal didesain, pabrikan memang udah rencana untuk menjual varian militernya. Atau kemungkinan kedua, ada permintaan dari pihak militer buat mengubah salah satu pesawat komersial untuk kebutuhan militer. Walaupun produknya sama, biasanya pabrik juga mengubah nama pesawatnya. Begitu juga beberapa spesifikasi penting, ada fitur atau kemampuan tambahan yang disematkan di versi militer dan gak bakal ditemukan di versi sipilnya. Ini dia, deretan pesawat-pesawat itu. Airbus A330. Pada awal pengembangannya, Airbus nggak berpikir kalau pesawat berbadan lebar ini bakal dibuat versi militernya. Permintaan buat mengembangkan A330 untuk kebutuhan militer baru terlaksana tahun 2008. Saat itu, Angkatan Udara Inggris pengen menambah pesawat tanker buat kebutuhan pengisian bahan bakar di udara atau bahasa kerennya air-to-air refueling. Buat keperluan militer, pesawat ini diberi nama A330 MRTT alias Multi-Role Tanker Transport. Angkatan Udara Kerajaan Inggris menyematkan nama Voyager untuk pesawat ini. Selain Inggris, Australia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab juga tercatat menerbangkan A330 MRTT untuk kebutuhan yang sama. Boeing 767. Sama kayak A330, Boeing 767 juga berkembang jadi pesawat tanker untuk air-to-air refueling. Mulai tahun 2016 lalu, Angkatan Udara Amerika Serikat mulai mengoperasikan pesawat ini buat mendukung operasi pesawat-pesawat tempurnya di medan perang. Jadi, pesawat tempur nggak perlu balik ke pangkalan buat isi bahan bakar. Cukup sambungkan selang dari Boeing 767 dan isi sampai full. Ingat, pilot nggak perlu goyang-goyangin tangki kayak kalau isi bensin mobil di pom bensin ya. Haha. Oh ya, Boeing 767 untuk keperluan militer ini punya call sign khusus, yaitu KC-46 Pegasus. Boeing 737-800. Tahun 2013 lalu, Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengubah Boeing 737-800 buat keperluan patroli sama intai maritim. Ternyata negara lain juga ikut tertarik buat menggunakannya. Alhasil, India, Australia, dan Inggris sekarang aktif juga menerbangkan pesawat ini buat jaga wilayah perairan mereka. Buat keperluan patroli maritim ini, Boeing 737-800 berubah nama jadi P-8 Poseidon. Berbeda sama negara lainnya, Boeing 737-800 di Indonesia justru digunakan jadi pesawat kepresidenan loh. Walau secara penampilan masih sama dengan versi komersialnya, tapi konon pesawat kepresidenan Indonesia sudah ditambahi beberapa fitur keamanan, termasuk flare buat mengecoh serangan roket musuh. Boeing 737-200. Nah, gimana dengan keperluan patroli sama intai maritim di Indonesia? Saat ini, TNI Angkatan Udara mengoperasikan pesawat intai yang menggunakan platform Boeing 737-200. Selain buat patroli dan operasi pengintaian, 737-200 TNI Angkatan Udara juga dipakai buat memberikan dukungan SAR kalau ada kecelakaan atau bencana alam.
Boeing 747. Sama kayak versi komersialnya, Boeing 747 militer juga sangat fenomenal. Pesawat ini terkenal lantaran sampai sekarang masih digunakan jadi pesawat kepresidenan Amerika Serikat yang diberi nama Doomsday. Dari tampilannya aja, udah kelihatan kalau Doomsday udah dioprek abis-abisan dan dibubuhi fitur keamanan tercanggih. Konon katanya kalau dunia kiamat, Presiden Amerika Serikat bakal diselamatin pakai pesawat ini. C-130 Hercules. Lagi-lagi Hercules. Tapi emang gak lengkap sih kalau ngomongin pesawat militer tanpa nyebut Hercules. Operasionalnya di dunia gak berbeda sama pesawat-pesawat yang udah disebut sebelumnya. C-130 Hercules sejak awal dikembangkan untuk keperluan angkut militer. Gara-gara ketangguhan di medan operasi, maskapai penerbangan pun kepincut buat menerbangkan Hercules. Dengan menyandang nama sipil L-100, pesawat ini sekarang dioperasikan oleh beberapa maskapai penerbangan kargo dunia. Cessna 152 dan 172. Gak cuma pesawat-pesawat besar yang punya varian militer. Pesawat kecil macam Cessna 152 dan 172 juga jadi andalan angkatan udara di banyak negara. Buat apa sih pesawat kecil kayak gini? Emang bisa bawa rudal? Ya nggak gitu juga ceritanya sih. Cessna 152 dan 172 biasanya dipakai sebagai pesawat latih buat mempersiapkan calon penerbang militer. Pesawat ini juga masih jadi andalan di banyak sekolah pilot untuk melatih para siswanya. Itu tadi deretan pesawat komersial yang berkiprah untuk menjaga kedaulatan negara. Sebenarnya sih masih banyak lagi pesawat komersial yang mendukung operasi militer. Tapi kita lanjutin lagi di episode-episode lainnya ya. Supaya nggak ketinggalan cerita Angkutpedia, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi ya kawan. Bye!